Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Dian. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ada yang tahu alat musik apa yang Bu Dian mainkan tadi? Ya, benar. Ini adalah alat musik tradisional seruling. Seruling adalah salah satu benda yang menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Selain seruling, contoh alat musik yang menghasilkan bunyi dengan ditiup adalah trompet. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Cara benda menghasilkan bunyi, bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi lalu ditangkap oleh telinganya sehingga kita dapat mendengarnya. Berikut cara memainkan alat musik beserta contohnya. Yang pertama, dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul misalnya gong dan gendang. Yang kedua, ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup misalnya trompet dan seruling. Yang ketiga, digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek misalnya biola dan rebab. Dan yang keempat, dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik misalnya gitar dan kecapi. Yang kelima, digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan misalnya angklung dan marakas. Cara terjadinya bunyi pada alat musik yang pertama, biola. Cara terjadinya bunyi pada biola yaitu gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang kedua, pianika. Cara terjadinya bunyi pada pianika yaitu tiupan dan tuts yang ditekan pada pianika akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda jika tuts yang ditekan juga berbeda-beda. Yang ketiga, gitar. Cara terjadinya bunyi gitar yaitu senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senar. Getaran senar akan bersonansi dengan udara dalam kotak suara gitar. Getaran akan menjadi bunyi. Yang keempat, rebana. Cara terjadinya bunyi rebana yaitu getaran terhadap membran akan menghasilkan bunyi. Ulang Trim yang keempat ya. Yang keempat, rebana. Cara terjadinya bunyi rebana. Yang keempat, rebana. Cara terjadinya bunyi rebana yaitu getaran terhadap membran akan menghasilkan bunyi. Yang keempat, rebana. Cara terjadinya bunyi rebana yaitu getaran terhadap membran akan menghasilkan bunyi. Yang kelima, angklung. Cara terjadinya bunyi angklung yaitu getaran terhadap bambu akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda disesuaikan dengan jenis angklungnya. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara, udara termasuk benda gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Nah, itu penjelasan bunyi. Semoga yang Bu Dian sampaikan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.